Oke teman-teman, di pertemuan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara berpapasan dengan mobil di jalan yang sempit. Jadi kita nanti akan melewati jalan yang sempit. Lalu apa saja yang harus kita perhatikan dan bagaimana caranya supaya kita tidak terperosok ke selokan. Jadi nanti kalau kita sampai terlalu ke pinggir, nanti kita bisa masuk ke selokan. Tonton terus video dari saya, jangan sampai dilewatkan. Oke teman-teman, bertemu kembali di channel saya. Materi kali ini kita akan belajar bagaimana cara berpapasan atau apa bahasanya ya, simpangan. Kalau bahasa Jawanya itu simpangan. Jadi kita akan belajar tentang berpapasan di jalan yang sempit. Oke, kita ini masuk di daerah Payaman. Jadi nanti kita akan berjalan melaju di jalan Payaman Karangrowo Undahan, Payaman Menjobo. Di sini udah mulai sempit, cuma kalau di sini sempit tapi sampingnya itu masih bisa ada tempat untuk kita. Nah, usahakan kita selalu mengklakson. Di sini sebenarnya sempit teman, cuma di sini kan sebelah kirinya itu bisa untuk minggir kalau simpangan. Sampai di Payaman, kita sampai di Payaman Rawa Indah. Barangkali ada yang mau mampir makan ikan bakar. Oke, jadi bukan seperti itu. Kita tetap kembali ke materi kita. Nah ini sudah terlihat jalan ini sempit teman-teman. Jadi kalau kita nanti berpapasan dengan kendaraan, kita harus sedikit untuk berhenti. Oke, itu masih kendaraan yang lumayan kecil, jadi masih bisa. Kita berharap nanti kita berpapasan dengan truk yang ukurannya agak besar. Jadi di samping sebelah kiri itu, kalau kita terlalu minggir kita bisa keperosok karena jalan ini jalan cor. Kalau kita terlalu minggir, kita bisa terperosok ke selokan. Nah, ini sudah masuk. Bisa kita lihat sebelah kiri kita lumayan dalam. Kalau kita sampai terperosok ke sana. Jadi untuk berpapasan di jalan yang sempit, yang harus kita perhatikan adalah kita harus tahu dulu seberapa besar ukuran mobil kita. Kita harus punya feeling. Makanya dari itu kita harus melatih. Kita harus tetap menambah jam terbang kita saat mengemudi. Kita harus tahu dulu berapa besar ukuran mobil kita. Kita harus tahu posisi sebelah kanan bodi kita, posisi sebelah kiri bodi kita itu di mana. Jadi kalau untuk seperti itu kita main di feeling. Kita harus main di feeling. Nah, selain itu kita harus kamera bisa mengarah ke spion sebelah kiri. Nah, di sana kita bisa mengetahui bodi kita di sebelah mana dengan cara kita melihat spion kiri. Oke, kita lurus ke depan lagi. Kita bisa melihat ke bodi spion sebelah kiri itu untuk mengetahui sebenarnya roda kita yang belakang itu berapa jarak space dengan selokan di sebelah kiri kita. Jadi kita bisa mengira-ira kita kurang minggir atau kita terlalu ke tengah, kita bisa melihat dari spion. Nah, kedua kalau kita berhenti sebentar.
Yang kedua adalah kalau kita berhenti di depan aja karena di jembatan ini. Kita coba sambil kita menunggu, barangkali nanti ada truk yang mau lewat. Nah, selain kita melihat spion sebelah kiri, kita juga harus, kalau misalnya kita mau berpapasan misalkan dengan kendaraan yang besar, sebelumnya kita harus, kalau misalkan jarak sekitar 50 meter di depan ada mobil atau kendaraan besar, kita harus memposisikan mobil kita dulu. Kita memposisikan kita paling minggir ke kiri ya. Kalau kita ragu, kita mau atau tidak, kita minggir dulu, kita berhenti. Nanti biar pengemudi yang di depan kita yang mencari jalan sendiri. Kalau kita ragu, tapi kalau kita sudah yakin, kita bisa maju saja. Cuma saran dari saya, kalau kita masih pemula, kita masih takut, kita masih ragu dengan jalan di depan kita muat atau tidak, mending kita berhenti. Tapi tetap kita harus memposisikan mobil kita di lajur sebelah kiri, paling kiri. Jangan kita berhenti tapi posisi kita masih di kanan, sama saja bohong. Kita harus memposisikan mobil kita di paling sebelah kiri. Seperti itu teman-teman. Kita sambil menunggu, barangkali nanti ada truk atau bis yang mau lewat. Enggak, kalau bis enggak lewat sini. Barangkali nanti ada truk yang besar dan kita bisa coba lakukan tutorial. Nanti kita akan coba untuk berpapasan dengan truk. Jadi yang kita perhatikan, di depan ada truk, kita harus memposisikan mobil kita dulu. Kita cari tempat seaman mungkin. Kita cari tempat paling kiri. Nah, kita amankan dulu tempat posisi kita. Kalau ragu, kita bisa berhenti. Oke. Nyaris sebelah kiri mepet sekali teman-teman, hampir saja kita terperosok. Sebelah kanan cuma hitungan senti kita dengan truk tadi, karena memang jalan ini tuh sempit teman. Sebelah kiri juga sebelah kanan, kalau kita terlalu minggir kita bisa terperosok ke selokan. Bisa dilihat teman-teman, samping kiri samping kanan dalamnya seperti apa. Sedikit saja kita terlalu minggir, kita akan terperosok. Jadi mungkin itu tadi tips dari saya untuk para pemula yang takut, grogi saat berpapasan dengan kendaraan besar di jalan yang sempit. Kalau dulu saya juga seperti itu. Kalau saya ragu, oke, kita nyalakan. Dulu saat saya ragu dengan posisi mobil di depan, misalkan sudah terlihat 50 meter kendaraan yang ada di depan kita, saya langsung memposisikan mobil saya berhenti, saya minggir paling kiri, saya lihat spion sudah di posisi aman. Posisi aman dalam artian kita sudah terlalu minggir. Jadi nanti kendaraan yang ada di depan kita pasti dia akan mencari jalan sendiri. Itu pasti. Karena kita baru pemula. Jadi kalau lawan kita sudah berpengalaman, pasti dia tahu. Karena mungkin lawan kita jam terbangnya sudah banyak dan kita juga baru pemula. Mending kita kalau ragu kita berhenti saja. Sambil kita cari posisi atau tempat yang aman. Jadi meskipun kita berhenti, kita juga harus memperhatikan spion kanan kiri. Kita lihat spion kanan, kita sudah berada di marka tengah ini apa belum. Kita lihat spion kiri, sudah berada di roda kita yang belakang, sudah paling ke kiri apa belum. Kalau memang kita sudah berada mentok di posisi paling kiri dan roda kanan sudah berada di marka, kita diam saja tanpa kita bergerak. Mobil atau kendaraan yang ada di depan kita pasti dia akan mencari jalannya sendiri. Itu teman-teman, sedikit tips dari saya, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman pemula.
pemula yang baru belajar mengemudi. Jadi perasaan seperti itu, takut saat berpapasan di jalan yang sempit itu sudah biasa ditemukan atau dialami oleh para pemula. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin itu tadi sedikit tips dari saya untuk pengemudi pemula. Jadi semoga bisa membantu teman-teman saat mungkin berpapasan di jalan sempit sesuai dengan materi kita hari ini. Ketemu lagi bersama saya di materi saya selanjutnya. Tonton terus, like, subscribe, serta isi di kolom komentar jika mungkin ada kekurangan atau apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.